Oke, ladies and gentlemen. Ya jadi sekarang gue pengen ngebahas tentang yang ya kayak kemarin lagi gitu, masih mirip-mirip tentang mitos-mitos gitu orang-orang yang percaya, yang orang-orang percaya, dan gue juga nggak tahu bener atau enggaknya. Cuman gue pengen coba bahas aja di sini menurut gue gitu. Jadi yang kalau kemarin kan gue udah bahas tentang yang mentol bikin mandul, sekarang gue pengen bahas tentang gonta-ganti merek rokok. Jadi apakah memang kalau misalnya gonta-ganti merek rokok tuh lebih bahaya? Gue nggak gitu ngerti sih. Apakah mungkin kalau yang kemarin kan mentol mandul itu kan mungkin kalau menurut gue itu stigma yang berkembang dari orang-orang kayak cemen-cemenin orang yang rokok mentol gitu. Itu kan kalau menurut sotoynya gue, asumsi gue kan begitu. Kalau misalnya yang gonta-ganti merek rokok itu mungkin bisa aja kayak itu ide-ide dari strategi marketing dari perusahaan rokok, atau omongan-omongan loyalis suatu merek aja gitu. Karena kalau menurut gue, dan tadi balik lagi gue nyari gitu tentang artikel kalau misalnya lo ngerokoknya beda-beda. Gue nggak tahu sih ya, mungkin gue yang nyari kurang teliti atau gimana, tapi gue tadi sih nyari, gue nggak ketemu gitu. Gue nggak ketemu yang bisa menunjukkan secara konkret gitu, yang penelitian gitu emang kalau lu ngerokoknya tuh gonta-ganti merek itu bakal lu jadi lebih rentan gitu, lebih lebih bahaya gitu kalau lu ngerokok. Apalagi ini pertanyaan gue sering banget dapet, bang emang lu gonta-ganti rokok emang gak bahaya apa? Ya maksud gue, ngerokok sendiri itu udah bahaya gitu ya. Baik lagi sama kayak video mentol, ya ini juga sama ya, pada dasarnya emang rokok yang bahaya, bukan masalah gonta-ganti atau mentolnya. Kalau menurut gue pribadi mungkin gini, eh kalau dibilang bahaya gimana, bahaya itu kayak bikin sakit gitu ya. Kalau dibilang bahaya sih mungkin ya ngerokok in general emang bahaya, dan kayak mungkin kayak kalau lu minum minum alkohol gitu ya, lu minum merek beda-beda, menurut gua kan ya sama aja bahayanya gitu. Ini kan kayak kita masukin substansi dari luar untuk ke dalam tubuh kita gitu kan, kalau misalnya ganti merek otomatis kan kadarnya berubah gitu ya. Jadi ya pasti berubah gitu, dan menurutku itu bukannya bikin tambah jelek sih. Karena setahu gua kan sel itu, lu kayak contoh deh misalnya lu fitness aja, fitness itu kan lu ngancurin sel lama, akhirnya dibentuk sel baru, otot, jaringan otot baru, akhirnya itu yang lebih kuat kan. Emang sebenarnya tujuannya ngerusak gitu, maksudnya otot yang lama tuh dirusak sampai akhirnya dibikin otot baru yang lebih kuat, gantiin otot yang lama kan kayak gitu. Nah kalau soal ini mungkin ada juga yang bilang kan kalau misalnya perokok, ini gue juga nggak tahu ya, ini gue cuma baca doang, gue bukan baca jurnal nih, baca-baca mitos-mitos begini juga. Kalau perokok itu lebih tahan sama serangan jantung loh ya bu. Maksudnya ketika kalau ada serangan jantung, misalnya gue nih sama adik gue itu lebih kuat gue gitu. Itu gue nggak tahu tuh bener apa enggak, tapi gue bacanya sih begitu. Tapi soal kebenarannya gue nggak tahu ya, gue cuma nyebut doang, mention aja sini. Nah jadi menurut gue yang bikin beda itu mungkin kenapa ngerokok itu dibilang bahaya ya, itu sih paling karena kandungan yang masuk ke badan lu beda-beda. Kayak ini misalnya sekarang gue lagi ngerokok ini mild kan, 14 miligram, tarnya 14 miligram, nikotin 1 miligram. Mungkin kalau misalnya gue ngerokok full flavor kan tarnya bisa 30-an, terus udah gitu nikotinnya 2-an, 2 komaan gitu kan. Ya mungkin itu yang bikin beda sih, tapi gue nggak, kalau dibilang lebih bahaya lu ganta-ganti, menurut gue nggak setuju sih. Mungkin gue lebih, malah menurut gue lebih bahaya kalau lu terbiasa ngerokok itu aja, tapi rokok-rokok yang tar sama nikotinnya gede gitu. Cuman kalau kita lihat dari apa namanya yang ada gitu ya, rokok yang tar sama nikotinnya gede itu kan rokok yang ya lu ngelinting sendiri lah, itu pasti nikotin sama tarnya jauh lebih gede. Ya tapi menurut gue orang yang ngelinting sendiri itu hidupnya kelihatannya, yang gue tahu nih, orang-orang yang ngelinting sendiri itu hidupnya kelihatannya lebih lama gitu. Ya gue nggak ngerti juga sih apa dengan ngerokok mild karena udah terlalu banyak kimianya jadi nggak se itu lagi, nggak se, ya menurut gue itu misteri yang emang harus dipecahkan dengan penelitian. Tapi gue belum ketemu penelitian yang publish gitu, yang jurnal medis tentang itu gue belum pernah lihat sih, maksudnya gue belum pernah baca. Cuman ya baik lagi ini kan kalau misalnya pendapat gue aja ya, pendapat gue tentang rokok gonta ganti, ya menurut gue sih enggak. Maksudnya ya ngerokok
in general bahaya, tapi ngerokok gonta-ganti itu nggak pose a different threat dari yang threat yang udah ada gitu ya. Udah bahaya aja, sesimpel ngerokok tuh bahaya. Gonta-ganti ngerokok ya kalau lu ngerokoknya sering ya tambah bahaya. Cuma kalau lu ngerokoknya jadi jarang gitu karena lu minggu ini rokok ini 1 batang, minggu depan rokok itu 1 batang, menurut gue sih nggak bikin tambah bahaya. Mungkin kalau diantara lu ada yang ketemu artikel yang jurnal medis gitu yang jelas, yang legit, ya lu bisa share aja lah di bawah. Ya kayak bang, yang bener nih ini nih, coba lu baca nih ya. Itu gue seneng dan bakal gue baca pasti. Mungkin menurut gue kayak gitu sih kayaknya, karena nggak apa ya, nggak ya kalau bilang logis ya bisa dimasuk akalin sih. Cuma kalau menurut gue pribadi enggak ya, ngerokok bahaya, ngerokok gonta-ganti enggak ya bahaya juga, cuman enggak lebih bahaya gitu. Kalau menurut gue, ya coba ya kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih gitu. Oke, mungkin dari gue rasa itu aja untuk kali ini. Gue gak pengen panjang lebar bermulut-mulut ngobrol sih. Saya ya mungkin bahasan ini itu aja kali ya dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Salut.